Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Pemayaman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Tianto Elpros STB 546, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, di sini saya akan menampilkan video tentang bagaimana cara mengolah data di SPSS sebagai pengganti ujian akhir semester. Nah, yang pertama sekali kita membuka data Excel, data yang kita peroleh. Di antaranya ada jenis kelamin, usia, vonis pendidikan, kasus pembinaan, dan juga ada nilai X dan nilai Y. Dan data yang kita peroleh ini tidak langsung dapat kita masukkan ke dalam SPSS, harus kita laksanakan dulu pengkodingan, yaitu dengan kodingan yang telah saya buat, yaitu jenis kelamin ada 2, yaitu 1 laki-laki 2 perempuan, usia ada 9, yaitu dari antara 18 sampai 22 tahun hingga 58 sampai 62 tahun. Untuk vonis sendiri ada 9 kategori juga, mulai dari 48 sampai 54 bulan hingga 104 sampai 110 bulan. Untuk pendidikan sendiri ada 5 kategori, yaitu tidak tamat SD, SMP, SMA, sarjana. Untuk pembinaan ada 8, dan untuk usia dari data ini dapat kita lihat usia minimal yaitu ada 18 tahun dan maksimalnya ada 60 tahun. Dan untuk vonis sendiri ada di minimal 48 bulan dan maksimalnya 108 bulan. Dan untuk kasus terdapat 6 kategori, yaitu korupsi, pencurian, narkoba, pembunuhan, perlindungan anak, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan kelas di sini kita terlebih dahulu untuk dapat menentukan jumlah kelasnya seperti dalam rumus yang telah diberikan, yaitu 1 ditambah 3,3 log N, dengan N tersebut adalah jumlah banyak data. Dan di data di sini kita mendapatkan ada 189 data. Maka kita akan mencari berapa banyak kelas yang ada untuk vonis dan juga usia. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu untuk 189, cari lognya, dikalikan dengan 3,3 ditambah dengan 1. Nah, di sini kita mendapatkan ada 8,512 kelas dan kita genapkan menjadi adanya 9 kelas. Dan untuk mencari range kelasnya untuk usia, kita akan mencari dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, yaitu dengan kita lihat tadi untuk usia maksimumnya ada di angka 60 dikurangi dengan 18 sebagai nilai minimum dibagi dengan 8,512 tadi, yaitu banyaknya kelas yang kita dapat, sama dengan yaitu kita ulangi 60 dikurang 18 kurang 18 dibagi dengan 8,512 tadi, dapatkan hasil 4,93 dan kita buatkan menjadi 5. Dan untuk panjang range usia kita dapatkan panjangnya adalah 5. Dan untuk vonis sendiri kita akan mencari range kelasnya, yaitu untuk usianya 108 dikurangi dengan 48 dibagi dengan banyaknya kelas tadi 508,512 dan kita mendapatkan range kelasnya itu ada di angka 7. Nah, berarti untuk range usia kita mendapatkan masing-masing range-nya 5, dan untuk vonis kita mendapatkan
range-nya itu ada 7. Selanjutnya dengan pengkodingan ini telah saya lakukan pengkodingan dan mendapatkan hasil kodingan seperti berikut. Dan juga untuk mencari nilai X total itu dan Y total, kita akan masukkan rumus sum jumlah dari X1 hingga jumlah X dari 15, kita tutup kurung dan kita laksanakan enter. Dan hal yang sama juga kita lakukan dengan untuk nilai XX selanjutnya, dan cara gampangnya itu dengan ditarik dari atas hingga ke bawah ke angka 189, maka akan mendapatkan X total untuk keseluruhannya. Begitu juga laksanakan untuk Y total sama dengan menggunakan sum tadi. Dan data codingan yang telah kita peroleh ini baru dapat kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, data ini kita pindahkan ke dalam SPSS, dan ini adalah data yang telah saya masukkan ke dalam SPSS dengan kode yaitu JK, US Font, Pendidikan KAS, PEM, dan X dan Y. Nah, untuk ini sendiri kita masuk ke variable view. Nah, ini tadi adalah singkatan dari nama-nama yang variabel dari tadi, dan kita memberikan label. Yang pertama untuk jenis kelamin, US untuk usia, FON untuk vonis, PEN untuk pendidikan, KAS untuk kasus, PEM untuk pembinaan, X untuk X total, dan Y untuk Y total. Dan untuk desimalnya sendiri kita ganti dengan angka 0 semuanya. Kita ganti semuanya jadi 0. Dan untuk measure untuk jenis kelamin hingga pembinaan itu kita ganti ke nominal, dan untuk X dan Y kita ganti menjadi skala. Nah, setelah masuk ke sini, kita lanjut ke analisis. Kita analisis, yang pertama kali memasukkan deskriptif statistik ke frekuensi. Nah, yang pertama sekali kita lakukan yaitu memasukkan semuanya ke dalam ini, ke dalam variabel. Kemudian statistiknya untuk di sini tidak ada yang dicentang, kemudian di continue dan di okekan saja. Nah, kita akan mendapatkan hasil jenis kelamin usia seperti berikut ini. Kemudian, nah sebelum kita melanjutkan ke hal selanjutnya itu, jangan lupa setiap kegiatan yang menghasilkan output harus kita save terlebih dahulu agar tidak terjadi kehilangan datanya nanti. Oke, untuk selanjutnya kita close terlebih dahulu. Selanjutnya kita kembali ke analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kemudian semuanya kita keluarkan terlebih dahulu, dan hanya kita masukkan X total dan Y totalnya saja. Kemudian untuk statistiknya saja kita centang demand, median, modus, standar defisiensi, minimum dan maksimum. Kemudian kita continue dan oke. Nah, ini adalah frekuensi statistik yang kita perlukan, X total dan Y totalnya juga. Dan untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai regresinya. Kita masuk ke dalam menu analyze, kemudian ke regression, masuk ke linear, dan di sini kita masukkan nilai Y total sebagai dependen atau yang mempengaruhi, dan X total sebagai independen yaitu yang dipengaruhi. Kemudian kita save, dan untuk yang pertama residence-nya itu under unstandard size-nya kita centang, kemudian kita continue, kemudian kita okekan, dan kita mendapatkan hasil regression yaitu model summary, ANOVA, coefficient, dan residual statistik. Nah, output ini tidak kita gunakan karena kan kita hanya
ingin menggunakan nilai residualnya nantinya. Dan kemudian kita kembali ke menu analyze, kembali kita klik regression, terus linear, kemudian kita kembali save, dan di sini centang unstandardized-nya kita hilangkan dan kemudian continue dan oke. Nah, ini hasil yang kita gunakan. Bedanya dengan regression yang pertama itu tidak ada nilai residualnya. Kemudian dengan adanya nilai residu yang telah kita peroleh ini yang kita akan gunakan, kita kembali ke menu analyze, ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian klik one sample Kolmogorov Smirnov, dan di sini nilai standardized yang kita peroleh tadi kita masukkan ke dalam test variable list. Kemudian kita centang test distribution yang normal, kemudian kita okekan. Nah, kita akan mendapatkan nilai output N per test, yaitu one sample Kolmogorov Smirnov test. Dari output yang kita dapatkan ini, tidak semua outputnya kita masukkan ke dalam Word atau kita gunakan. Hanya yang kita gunakan yaitu yang pertama, adanya jenis kelamin, usia, vonis pendidikan, mungkin selanjutnya ada X total, Y total, kemudian ANOVA, koefisiennya, dan terakhir itu yang paling penting yaitu N par testnya. Nah, semua data itu kita copy ke dalam Word, kemudian kita masukkan ke Word. Dan ini adalah Word yang telah saya masukkan kembali dari output yang terdapat tadi. Yang pertama yaitu tabel jenis kelamin tadi. Nah, dari tabel jenis kelamin ini kita dapat ditunjukkan bahwa seluruh responden dalam data ini adalah laki-laki. Tidak ada responden perempuan, yang menandakan bahwa data pada sampel penelitian ini hanya pada narapidana pria atau laki-laki. Kemudian untuk usia, di sini ada 9 kategori tadi. Dari tabel di atas ini, kelompok usia yang paling mendominasi adalah kategori usia pada 53 sampai 57 tahun, yaitu terdapat dalam 14,8%. Nah, ini adalah kategori yang paling besar. Nah, dan populasi disusul oleh kelompok usia 18 sampai 22 tahun, 33 sampai 37 tahun, dan usia 43 sampai 47 tahun, masing-masing 12,7. Kemudian populasi narapidana cenderung merata di rentang usia 18 sampai 57 tahun, dan pada kategori 58 sampai 62 yaitu kategori yang ke-9 merupakan yang paling sedikit, yaitu 5,8%. Selanjutnya di vonis terdapat 9 kelas tadi. Dari kelas tersebut dapat ditunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai rentang vonis 76 sampai 82 bulan, yaitu mendominasi 16,4%. Nah, terdapat pada kelas yang ke-5 yang punya frekuensi 31 dan persenan 16,4. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana dihukum dengan durasi yang menengah. Vonis kategori ke-9 yaitu 104 sampai 110 bulan, yaitu kategori 9 hanya sedikit, yaitu 5,8%. Dan untuk pendidikan, dari tabel di atas mana mayoritas responden ada di 21,7%. Terjadi kesalahan. Nah, untuk di pendidikan sendiri ada 5 kategori tadi. Nah, untuk pendidikan sendiri, dari tabel di atas kita dapat melihat
Mayoritas responden berada pada kategori pendidikan ketiga dan 4, yaitu SMP dan SMA yang sebanyak 21,7%, dan menunjukkan bahwa kelompok pendidikan ini paling mendominasi dalam pendidikan, dan pendidikan kategori kedua merupakan paling sedikit, yaitu 16,9%. Kemudian untuk kasus ada 6 kategori atau 6 kelas tadi. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kasus terbanyak termasuk dalam kategori lain-lain, yaitu 22,2%, yang menunjukkan keberagaman jenis tindak pidana yang tidak dijelaskan secara rinci, disusul oleh pencurian 19%, pembunuhan, korupsi dengan jumlahnya segini, dan jumlah pelaku kasus perlindungan anak juga signifikan, yaitu 12,2%. Kemudian di pembinaan ada 8 pembinaan tadi. Kita mau lihat di sini program pembinaan peternakan 15,9% yang paling tinggi, kerohanian 14,3%, dan laundry 13,2% jadi yang paling banyak diikuti, dan program pramuka memiliki partisipasi terendah yaitu 9%. Nah, pramuka di yang kategori yang ketujuh inilah yang paling rendah, dan untuk yang paling tinggi ada di peternakan yaitu di 15,9%. Kemudian untuk statistik tadi ini kita lihat modusnya ada 54, mediannya 53, itu DX, mediannya 51,54, dan DY total segini. Nah, ada X total. Dari X total yang kita dapat di tabel ini, di mana mayoritas responden 12,2% berada pada kategori nilai kedua 2, menunjukkan bahwa kelompok nilai ini paling mendominasi dalam penelitian, dan nilai kategori pertama sampai ketiga, kelima sampai ke-9, dan ke-47 merupakan yang paling sedikit, yaitu 0,5%. Dan untuk Y total ini, di Y total itu dengan interpretasi yaitu di mana mayoritas responden 63% berada pada kategori nilai ke-36, menunjukkan bahwa kelompok ini paling mendominasi dalam penelitian, dan nilai kategori pertama sampai kedua, ke-4 sampai ke-10, ke-15, ke-43 sampai ke-47, dan ke-49 sampai ke-50 merupakan yang paling sedikit, yaitu 0,5. Untuk model summary-nya ini dan ANOVA-nya dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa model regresi menunjukkan hubungan kuat antara variabel X dan Y dengan nilai R sama dengan 0,822 dan R kuadratnya yaitu 0,675. Artinya 67,5% variasi Y dapat dijelaskan oleh X. Model ini signifikan secara statistik dengan P lebih kecil dari 0,001 menurut hasil ANOVA yang terdapat di sini. Nah, untuk selanjutnya one sample Kolmogorov-Smirnov test, dan dari interpretasinya kita dapat melihat dari tabel tersebut nilai signifikansi 0,057 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Artinya asumsi normalitas dalam model regresi ini telah terpenuhi dengan benar. Demikianlah Pak hasil dari video pengolahan data pada SPSS sebagai bentuk pengganti ujian akhir semester dari saya. Siap, terima kasih izin arahan dan bimbingannya Pak. Siap, terima kasih Pak.